Pada tanggal 1 November 2020, saya bersama 4 rekan saya mendaki Gunung Slamet. Salah satu gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Gunung yang terletak di antara 5 kabupaten. Gunung ini memiliki ciri khas mistis tersendiri. Mulai dari terdapatnya pos yang dinamakan Samarantu atau hantu yang samar. Di pos ini terdapat 2 pohon besar yang merupakan gerbang menuju kerajaan gaib. Pos ini adalah pos keempat di jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Saya dan rekan-rekan saya melalui jalur Bambangan, Purbalingga. Konon katanya di pos ini sering terdapat gangguan-gangguan yang dialami oleh pendaki. Tanggal 2 November hari Senin, kami mulai pendakian pada jam 7 pagi. Pada saat itu, suasana base camp benar-benar sangat sepi sekali. Terhitung hanya puluhan orang saja, sekitar 20-an orang. Mungkin karena kami naik di hari non-weekend. Pada saat keberangkatan menuju pos 5 di mana pos tempat kami ngecamp, kami sama sekali belum mendapati sesuatu hal yang ganjil ataupun gangguan-gangguan dari makhluk astral. Kami sampai di pos 5 pada saat itu sore hari. Kondisi suasana di sana benar-benar sangat sepi sekali. Hanya ada 2 tenda yang didirikan di sana, termasuk tenda kami. Keanehan-keanehan mulai dirasakan oleh teman kami ketika pukul 10 malam. Tim kami saat itu hanya berempat. Dan di samping tenda kami hanya ada 1 tenda yang diisi oleh 2 orang. Pada pukul 10 malam, salah satu teman kami ingin buang air kecil. Lalu salah satu orang dari tim kami pun ikut mengantarnya. Pada saat buang air kecil, dia menoleh ke bawah dan dia melihat sosok kaki yang cukup besar. Ini katanya merupakan di luar nalar manusia. Dia pun tidak langsung cerita ketika dia merasakan sesuatu hal yang ganjil. Dia cerita ketika kami sudah turun perjalanan menuju base camp. Awalnya menurut saya itu hanya suges belaka. Akan tetapi pada akhirnya saya pun ikut merasakannya. Keanehan mulai saya rasakan ketika saya turun dari puncak Gunung Slamet. Setelah salah satu teman saya melihat sosok kaki besar, dia pun berdua langsung cepat-cepat tidur. Pukul 4 pagi, alarm HP saya pun berdering. Saya bangun dan disusul oleh 3 orang rekan saya. Dan mulai masak-masak untuk mengisi tenaga. Karena kami berempat ingin summit attack atau melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Slamet. Setelah sarapan, pukul 4 pagi, kami berempat melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Slamet. Perjalanan menuju puncak Gunung Slamet kurang lebih 3,5 jam. Pukul 7:30 pagi, kami sampai di puncak Gunung Slamet. Di sana hanya ada puluhan pendaki. Kurang lebih sekitar 20-an orang. Sesampainya di puncak, mengabadikan momen dan beristirahat, lalu kami pun beranjak untuk turun. Pukul 8 pagi, kami beranjak turun untuk menuju pos 5 tempat di mana kami ngecamp. Ketika kami turun, di puncak tersisa 1 tim saja. Pendaki-pendaki yang lain sudah terlebih dahulu beranjak untuk turun. Setelah 1 jam perjalanan untuk turun, kami terpecah menjadi 2 kelompok. 2 teman kami di depan dan saya termasuk, berdua di belakang. Teman kami menunggu di Pelawangan atau pos 9 dan saya segera menyusulnya ke sana berdua. Ketika saya sampai di Pelawangan pos 9, saya berdua yang tadi di belakang pun langsung cepat-cepat istirahat.
Saya berdua yang baru sampai sempat tertidur cukup lama. Teman kami yang berdua tadi yang sudah menunggu lama membangunkan kami berdua. Ia mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan saya bilang ke mereka berdua agar mereka melanjutkan turun saja. Kami beristirahat dulu di sini. Biar nantinya ketika kami turun, barang-barang bawaan mereka sudah tertata rapi dan kami tinggal packing barang bawaan pribadi kami berdua. Setelah mereka berpamitan turun, kami pun melanjutkan tidur kami berdua. Selang beberapa jam, kami pun berdua bangun. Kami kaget. Satu tim pendaki yang tadi di puncak, yang paling terakhir pun sudah turun duluan. Ketika kami tidur, kami sempat mendengar suaranya. Lalu kita berdua bergegas untuk menyusul mereka. Selang beberapa menit kami jalan, kami mulai merasakan hal mistis. Di depan kami ada dua pendaki, dan saya berdua melewatinya. Ketika saya tepat di belakang mereka berdua, saya pun terjedot pohon besar dan suaranya cukup kencang. Dan anehnya, mereka seakan-akan tidak dengar berdua. Jika mengingatkan saya saja untuk berhati-hati tidak, setidaknya mereka menawarkan saya. Tapi ini tidak. Sangat aneh sekali menurut saya. Saya cuek dan menghiraukannya. Saya berdua tetap berjalan. Lalu di sebelah kiri ada satu orang pendaki. Mukanya menghadap ke saya. Dari kejauhan saya melihat jalur yang dilalui itu salah, dan jalur yang satu orang pendaki itu lalui jalur yang tidak jelas. Dari mata kepala saya, justru jalur yang akan saya lalui ini malah jalur yang jelas. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Setengah jam perjalanan, terlihat pohon yang sudah tertutup. Jalurnya sudah tertutup oleh pohon. Pada kenyataannya, justru malah kami yang salah jalur. Dan kami berdua sadar kalau kami ini salah jalur. Kami cepat-cepat kembali ke atas dan mencoba untuk saling menenangkan diri. Lalu sampainya di atas, kami berdua tersentak kaget bahwa jalur yang tadi di sebelah kiri ada satu pendaki itu ternyata jalur yang benar. Dalam penglihatan saya tadi, jalur yang dilalui pendaki ini itu jalurnya benar-benar terlihat tidak jelas. Dan anehnya, kalau satu pendaki tadi tahu jalur yang akan dilalui itu jalur yang benar dan jalur yang akan saya lalui salah, kenapa dia tidak memberitahu kami berdua atau mengingatkan kami bahwa jalur yang akan kami lalui itu jalur yang salah? Kami pun melihat dari jauh itu seakan-akan dia terhipnotis dan tidak bisa untuk mengucapkan kata-kata mengingatkan kami. Lalu setelah kami menemukan jalur yang satu pendaki tadi lalui, kami pun berburu turun. Dan ketika sampai di pos 6, kami bertemu salah satu orang asli basecamp Bambangan. Dan kami sempat ingin cerita, namun dia sudah tahu apa yang akan ingin kami katakan. Dia bilang bahwa memang ketika Gunung Slamet baru buka itu sudah biasa akan hal-hal yang seperti ini. Bahkan hal-hal yang banyak pendaki rasakan seperti sakit dan kecelakaan itu menurut dia sudah biasa ketika Gunung Slamet baru dibuka. Dan tamu-tamu yang pernah dia bawa pun pernah merasakan hal yang serupa. Jadi sudah biasa katanya. Mungkin hanya itu saja kejadian mistis yang saya rasakan. 1, 2 pendaki ketika saya terjedot dan mereka itu seakan-akan terhipnotis, diam, tidak bicara apa-apa. Yang kedua, 1 pendaki yang sebelah kiri, dan dari mata kepala saya melihat jalurnya salah dan tidak jelas. Akan tetapi malah sebaliknya, jalur yang saya lalui ini jalur yang salah. Dan saya memutuskan fix, saya ingin disesatin ketika turun dari puncak Gunung Slamet. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu jaga etika dan adab dimanapun kalian berada.